Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak yang terhormat Ketua Yayasan, Kepala Sekolah, Bunda dan Ayah, serta Pak Sinjo ya, Pak Sony. Baik, terima kasih. Saya langsung saja ya, karena mengingat waktu dan mohon maaf. Saya seorang orang lapangan, jadi saya nggak enak nih kalau duduk. Saya berdiri ya, minta izin ya Bunda Ayah. Jadi hari ini saya diberi tugas untuk bukan diberi tugas, itu kebiasaan, diberi bertukar pikiran mengenai HIV dan LGBT. Apa itu HIV? Setelah ini Kak Sinjo, karena waktu kasihnya agak lebih lama. Oke, 1 jam. Slide saya udah ada ya Bu ya? 40 Oh ya. menit ya. Jadi saya akan memberikan gambaran mengenai HIV di Kalbar serta faktor tersering yang menyebabkan HIV. Jadi Kalbar itu Bunda Ayah salah satu penyumbang terbesar kasus HIV. Kalau secara nasional saya nggak bisa apa saya harus bilang alhamdulillah atau apa. Kalbar itu termasuk 15 besar penyumbang HIV secara nasional. Kalau nggak salah nomor 11. Dan Sudarso itu salah satu penyumbang terbesar untuk Kalbar. Jadi pasien saya di Sudarso itu Pak, ada 1.200 yang setiap bulan berkunjung untuk mengambil obat HIV. Jadi kok nggak terblow up atau diam-diam, ya itulah HIV. Jadi silakan lanjut slide-nya Pak. Apa sih HIV ya? HIV adalah virusnya, Human Immunodeficiency Viral. Kalau Bunda Ayah sering lihat di medsos yang gambarnya udah serem-serem, yang kurus, penuh sariawan, putih-putih mulutnya, kan banyak tuh sekarang berkeliaran gosip-gosip kemarin kan di medsos kan, Bandung terdeteksi 40 usia muda positif HIV dan rata-rata adalah LGBT gitu aja kan. Itu sudah fase AIDS namanya. AIDS adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome. Itu sudah timbul gejala-gejalanya, sudah kelihatan. Tapi kalau orang masih HIV itu tidak kelihatan Bunda. Jadi kalau pasien saya datang itu cantik-cantik, wangi, semerbak, ganteng kayak kita. Kalau yang masih stadium 1 dan stadium 2 itu it's okay, tidak nampak, tidak ada cap aku HIV, itu nggak ada. Itu yang menyebabkan kenapa kita di Indonesia masih punya tim HIV, karena HIV adalah, ini yang saya lihat di slide-nya, mohon maaf. HIV adalah sebuah fenomena gunung es. Gak kelihatan tapi banyak. Ini dia. Jadi kalau satu orang terdeteksi HIV, kemungkinan besar di sekelilingnya itu ada 7 atau 10 orang yang tidak ketahuan. Jadi kalau pasien saya 1.500, dikalikan 5 aja di Kalimantan Barat. Tapi tidak ketahuan karena tidak ada gejala. Yang datang ke klinik saya itu yang sudah gejala, minimal sudah stadium 3. Jadi HIV itu ada stadium 1, 2, 3, dan 4. 4 itu yang AIDS. Yang datang ke saya sudah stadium 3. Stadium 1 dan stadium 2-nya masih jalan-jalan. Masih kemana-mana dia. Nah, itu dia. Ini yang mengerikan pada kasus HIV. Tapi orang banyak yang mungkin belum ngeh atau tidak tahu. Kenapa sekarang kami tim kesehatan lebih seringnya ke ibu-ibu rumah tangga, kalau dulu 10 tahun yang lalu kami tuh seringnya ke faktor resiko. Mohon maaf sekali lagi, kalau berhubungan dengan HIV/AIDS ini Pak, agak nyerempet bahasa yang nggak enak didengar, seperti WTS. Kalau kami dulu bilangnya WTS, LSL, lelaki suka lelaki, wanita penjajah seksual, pria penikmat seksual, PPS namanya. Tapi itu ada di sekeliling kita. Kita nggak boleh tutup mata dan tutup telinga, karena mereka nggak kelihatan. Bahkan saya bilang di setiap saya melakukan seminar ataupun apa,
Bahkan mohon maaf ya ayah bunda, saya aja nggak tahu suami saya apa kabarnya. Saya nggak bisa jaga suami saya 24 jam. Saya selalu bilang sama pasien-pasien saya nggak peduli sama kamu, bilang. Apalagi yang kayak LGBT atau dia memang ketika di klinik HIV saya bilang maaf saya agak menyerempet ke sebelah kiri karena faktor resiko yang mendapat penyakit HIV adalah teman-teman yang memang berperilaku beresiko. Apa saja? Maaf slide-nya bunda. Nah ini kondisi klinik sebelum saya masuk. 1 bulan pasien saya yang berkunjung ke klinik Sudarso itu sekitar 600 sampai 700 orang bunda. Yang untuk periksa HIV tak nampak tapi banyak, itu dia fenomena gunung es. Tapi alhamdulillah Kalbar belum endemi meluas seperti Papua. Kalbar masih epidemi statusnya karena dari 600 yang diperiksa yang positif hanya 0,5%, sekitar 21 sampai 30 orang. Tapi itu sudah warning buat Kalbar. Ingat fenomena yang tadi saya awal bilang, 1 orang HIV ada 7 yang kemungkinan tidak datang ke tempat saya. Ini adalah data konkret saya di klinik HIV. Kunjungannya sekitar 600 sampai 700 orang, yang terbanyak usia muda bunda, 20 sampai 35 tahun. Teman-teman yang masih aktif, adik-adik kita, kalau saya anak-anak saya datang untuk periksa, dok, maaf saya bahasa Melayu ya bunda, karena saya ini orang Nangapino asli Kapuas, asli Sungai Kapuas. Kenapa kau datang ke sini? Tak bedok. Ngapa? Kemarin tuh main cewek bah pijit-pijit meramput. Ngapa? Tak bedok. Nak cek jak be. Tiba-tiba positif 21 tahun, 19 tahun. Saya punya pasien umur 15 tahun karena faktor resiko, bukan tertular dari orang tua. Rasa nak nangis, saya bilang. Tapi itu di depan saya. 15 tahun, 16 tahun, 20 tahun. Itu yang masih minta uang sama kita. Saya mungkin udah tua ya, kalau muda mungkin adik ya. Kalau kita sudah anak ya Bu, kalau 20 tahun, 16 tahun kan masih minta uang, emak minta duit nak beli bensin, tapi dia sudah perilaku yang ke arah kiri. Itu kejadian. Lanjut. Ini kondisi HIV di Kalbar. Jadi kita sekalbar itu total yang sudah ditemukan 6.900, 7.000 yang positif HIV. Seluruh Kalimantan Barat. Terbesar penyumbangnya adalah Sudarso, 1.000 lebih. Saya tampilkan data dulu. Tetapi memang banyak meninggalnya karena datang sudah di stadium akhir. Yang minum obat hanya 1.000, 3.000 lebih. Sudarso sudah 1.500, berarti 1.000 lebihnya terbagi menjadi 14 kabupaten. Terbesar kedua Singkawang. Singkawang sekitar 800 pasien per bulannya, kalau Sudarso 1.000 lebih. Lanjut. Ini dia. Ada yang ketiga, saya nggak baca yang kedua. Yang kita sedihkan adalah ada kasus anak yang positif karena tertular dari ibu. Makanya kalau saya biasa seminar-seminar di masyarakat ya, ayah bunda, udah dok ngapain sih sibukin ngurus orang yang berfaktor resiko ke sebelah kiri, biarin aja, bunuh aja, ngapain dipedulin, gak usah dikasih obat. Saya bilang saya nggak peduli sama pasien saya, lu udah nakal, bandel, lu kena HIV, bodoh amat, saya bilang gitu. Penularannya yang kita cegah. Penularannya, sekali lagi kami memfokuskan lebih ke penularannya. Bisakah dicegah? Kalau dia sudah positif, insya Allah bisa. Tapi dengan caranya, dengan kita bimbing dia. Itu yang kita takutkan. Kalau sudah positif, saya bilang, kalau pasien saya datang, dok saya mau bunuh diri, udah bunuh diri aja lu. Ngapain datang? Tapi kalau kamu datang ke saya bilang, saya yakin kamu belum siap meninggal atau belum siap mati kasarnya. Karena kamu masih pengen obat toh ketemu saya. Tapi yang kita cegah adalah anaknya yang umur. Karena dia tertular, HIV menularkan dari ibu ke anak. Pak, kayak dikat kalau sudah habis waktunya ya. Kadang-kadang cerita suka lupa.
Kemudian ada lagi ibu hamil. Apakah ibu ini berperilaku risiko? Kebanyakan tidak, Bunda. Kebanyakan dia tertular, mohon maaf ya ayah, tertular dari bapak-bapaknya. Apalagi kalau kita bilang kalau di tempat kami itu M3, main mobile dan money. Mohon maaf ya ayah-ayah, pria yang suka banyak uang dan suka keliling-keliling, Bunda nggak di sampingnya, karena itu faktor alamiah. Mohon maaf sekali lagi ya, ketika kita sudah usia dewasa, pria, bapak-bapak atau yang sudah usia dewasa, artinya yang sudah punya pasangan, pergi jauh tidak ditemani, hati-hati, karena itu juga banyak di kita. Tidak diskriminasi ayah-ayah, tapi ini kenyataan, mohon maaf sekali. Tapi ini kenyataan, saya yang bercerita karena saya ketemu terus setiap hari 1.500 loh ayah. Beginilah kenyataan di lapangan. Ternyata dia dapat menularkan ke istrinya yang hanya ibu rumah tangga, nggak pernah kemana-mana. Ternyata pas hamil kita cek positif, karena sekarang Kemenkes mewajibkan semua ibu hamil yang periksa dimanapun wajib tes HIV. Kalbar langsung naik lagi ratingnya. Ketika keluar peraturan, jadi sekarang kalau hamil periksa di puskesmas atau rumah sakit pasti akan diperiksa HIV. Cerut, Kalbar 2 tahun langsung naik lagi ratingnya. Banyaklah tertemu anak-anak, 32 kasus yang harus, itu yang sehat. Kalau biasanya bunda yang hamil terlambat kita kasih obat, anaknya biasanya tidak baik atau mungkin tidak tertolong. Lanjut. Nah ini saya bilang HIV dekat sekali dengan faktor resiko hidup sebelah kiri. Kalau kita normal insya Allah saya bilang sebelah kanan. Oh sebelah kiri itu apa aja ya? WPS itu adalah wanita penjajah seks. Banyak sekarang di sini. Kalau 25 tahun yang lalu saya seringnya, saya buka masker aja ya kayaknya enggak. Nggak enak, kayak nggak plong. Kalau dulu saya sering ada spot-spot. Kalbar dulu punya Pontianak punya spot dulu. Saya sering main ke sana. Main untuk periksa ya bunda, jangan salah kaprah. Kan main mencoba, enggak, insya Allah masih aman saya. Tapi spotnya misalnya saya datang malam-malam ke sama tim dari dinas kesehatan untuk memeriksa mereka. Sekarang udah nggak ada spot, malah berbaur, malah lebih membahayakan. Jadi dia ada di mana-mana, tak nampak kalau bahasa kami, tapi banyak. Kemudian PPS, pria bukan penjajah seks, kalau pria pelaku seks, tapi dia yang pembelinya biasanya itu juga tinggi. Waria sekarang sudah menurun jauh, tapi yang naik adalah LSL. Kalau kami bilangnya LSL kalau di bahasa medis, lelaki suka lelaki. Kalau sekarang ngetrennya LGBT, dia menamai dirinya dengan benderanya yang warna. Pak Sinyo yang akan menjelaskan benderanya yang warna-warni. Dia pengen nampak, dia pengen aku nih LGBT loh, lelaki, gay, disorientasi dan transgender kan. Lihat, yang lainnya, yang merah itu yang positif HIV. 7244 sekali dia dari 1000 lebih yang kami cek 100 yang positif. Kalikan 7 tadi saya bilang 700 positif. Dan saat ini 2 atau 3 tahun terakhir LGBT penyumbang terbesar penyakit HIV di dunia, tidak hanya di Kalbar dan Indonesia. Makin dikibarkan bendera LGBT yang warna merah, kuning, orange, hitam, makin besar rupa penyumbang. Tidak malu dia. Kalau dulu masih malu mereka. Dulu emak-emak saya takut punya anak cewek. Sekarang saya takut punya anak cowok. Dia nggak kelihatan kalau LGBT. Nanti Pak Sinyo yang akan lebih menjelaskan. Bukan seperti waria yang enggak. Dia pria sejati, bahkan sangat sejati, kekar-kekar kalau sudah dewasa badannya, maco, keren. Kalau pakai baju warna hijau, ostawelo semuanya, sampai sepatunya pun warna hijau. Hati-hati. Makanya saya bilang sama perawat-perawat saya, bunda ya, dulu saya waktu belum nikah, saya suka lihat pria 40 tahun ganteng, keren, belum nikah, wah mantep nih, saya mau cari jodoh yang begitu. Sekarang saya bilang jangan, cepat-cepat kita nikah ya.
Ajak. Ternyata usia tua bukan kematangan, takut dia menyimpang ke yang lain. Jujur, kalau dulu saya bilang, saya tuh dulu waktu belum menikah ya, saya seneng dulu ya, sekarang enggak. Seperti saya bilang kalau saya masih muda, cepat-cepatlah nikah. Biarlah dijelek-jelek lah, tak usah kita cari yang maco-maco ya, udah. Karena enggak kelihatan, kalau waria dia melambai-lambai. Oh ini enggak, tegap, bahkan makin tegap-tegap. Pakai jim-jim yang badan begini-gini. Saya selalu bilang, dok saya mau nikah. Misal perawat saya bilang, lihat dok cowok macam mana? IG-nya ada, kalau ada IG semua begitu. Wah, tak usah. Cari yang lainnya. Kamu lah dok, tak usah. Dia bilang gitu. Kamu lah dok, kalau pria normal maaf ya, jarang dia nak menunjukkan begini. Kalau perempuan, boleh. Kalau dia pria, itu hati-hati. Karena kodratnya pria itu biasa agak menutup diri kan. Kalau pria yang mau begini-begini tuh hati-hatilah dok. Hati-hatilah gitu. Ini pengalaman Bunda ya. Tapi kayaknya alamiah lah kan, ya Pak ya. Kalau bapak-bapak tuh kan males nggak. Emak-emak nak moto bapak pun susah kan. Iya, Pak Emak saya nak moto aku. Tapi kalau udah IG kan, IG ya sekarang ya medsos. Kalau udah dia, udah usah cari yang lain. Saya bilang gitu, masih banyak. Cari yang nggak malu-malu sikit. Karena itu bukan kodratnya. Kalau ibu-ibu kan, kata dia, itu boleh lah, emang kodrat wanita pengen menampakkan dirinya. Kalau bapak-bapak tuh biasanya itu udah kodrat alami, ini kasihnya nanti akan jadi orientasinya. Kalau saya itu yang, karena pengalaman saya seperti itu. Pasien saya datang nih, warna oranye semua aja. Minyak wangi dia dari sana udah kecium dah. Ngapa? Nak periksa? Nak dok, mau periksa. Ngapa kau nih punya cewek kan? Punya lah dok. Masa saya tak punya cewek? Meramput kau. Pasti kau suka sama cowok kan? Enggak lah dok. Ya. Karena mereka tidak pernah mau mengaku Bunda. Mereka tidak pernah mau mengaku kalau saya suka laki-laki, itu enggak pernah. Kalau saya gampang, karena saya dokter kan. Merampot. Pasti kau suka sama laki-laki. Positif nih hasilnya, saya bilang gitu. Kamu HIV. HIV secara normal menampakkan gejala itu biasanya 5-10 tahun. Kalau dia makanya 5-10 tak nampak apa-apa. Cantik kayak kita nih, saya cantik kan? Cantik, ganteng, gak kelihatan. Kalau sudah datang ke saya yang kurus kering, batuk udah, itu sudah minimal 5 tahun ya ada virus di dalam badannya. Tapi kalau pada LGBT 2-3 tahun sudah keluar gejalanya. Karena pasien LGBT saya itu nggak hanya virus HIV di dalam badannya, kadang-kadang 5 virusnya. Ada infeksi menular sexnya, ada sifilisnya, ada semuanya. Itu dia, hidup pula. Yang seramkannya menularkan pula. Itu yang kita seramkan. Suruh tobat susah Bunda, tomat yang ada dia. Waktu sakit dia tobat, besok ketemu lagi 3 bulan sudah sehat. Dong kenalin pacar baru saya. Itu dia. Lanjut. Ini dia. Saat ini yang terbesar ada ini bendera kebangsaan mereka. Mereka bangga. Kalau kita bilangnya LSL, lelaki suka lelaki, atau MSM, men sex men. Sekarang mereka pakai bendera sendiri, namanya adalah LGBT. Penyumbang terbesar usia muda, usia 20-35 tahun, paling sering 20-25 tahun, karena mereka sudah bergejala. Saya bilang virus HIV paling ganas adalah faktor resiko dari LGBT ayah. Insya Allah saya yakin ayah di sini aman. Karena kadang-kadang LGBT ini dia tuh tidak hanya LGBT tunggal. Banyak pasien saya dia LGBT, dia suka laki-laki, dia suka gak perempuan. Dia punya istri dan anaknya di rumah, tapi dia selingkuh sama laki-laki. Itu kebanyakan. Nah itu yang menyeramkan, sehingga ada anak-anak yang tertular, banyak ibu rumah tangga yang tertular. Kayak kita emak-emak katanya yang cuma ngurus anak kok dapet, yang nggak pernah ngapa-ngapain. Itu banyak kejadian. Saat ini yang faktor resiko tertinggi. Berapa persen? Coba lihat saya. Ini gambaran usia
25 sampai 49% itu hampir 69% usia muda, aktif, menular, tidak kelihatan sakitnya tapi bawa penyakit. Usia sangat muda sekali. Usia di bawah 20 sampai 24 tahun hampir 18%. Usia sekolah. Usia yang masih didampingi orang tua tapi dia punya virus di dalam badannya. Ayah, saya butuh slide yang satu lagi selain ini. Oke, ini gambaran pelayanan ya. Kalau di Pontianak adanya di Sudarso, Antonius, Alianya, rumah sakit kota dan beberapa di puskesmas kota. Lanjut ya. Oke, ini udah habis ternyata. Ini kalau ini sudah AIDS. Kita tidak perlu takut sama HIV-nya, dia tidak takut sama orangnya, tapi HIV-nya yang kita takuti. Ini sedikit saya tambahkan, saat ini LGBT terbesar penyebab HIV/AIDS. Sudarso hampir 30%. 2 tahun ini saya sudah mulai turun bunda, ayah ke sekolah-sekolah untuk menselesaikan tentang HIV, LGBT, karena kebanyakan pasien saya LGBT itu, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, mahasiswa yang tidak kelihatan dia sekali lagi seorang LGBT. Apakah dia mempunyai, nanti mungkin Kak Sinyo yang akan menjelaskan tentang orientasi seksnya. Tetapi memang pada kenyataannya saat ini pasien saya hampir 30% adalah LGBT usia muda. Adik-adik kita yang kalau datang ke saya emaknya bilang, "Dok, anak saya ini di kamar terus tak pernah keluar, kenapa pula bisa dapat virus ini, dokter?" Saya cuma bilang, saya juga tidak tahu, Bu. Kalau saya baru bertemu 1 kali, karena saya tidak bisa korek dia atau paksa dia, "Kamu dapat dari mana?" Sekali, kalau saya dokter gampang, Pak. Kalau dia tak mau ngaku, saya cuma bilang, "Mohon maaf ya, baring. Mohon maaf sekali lagi, buka celana. Saya tak lihat pantatmu ada tak barang." Kalau LGBT khas, karena orientasi seksualnya menyimpang, dia biasanya bermain, mohon maaf, dari belakang, dari anal, terus selalu punya kutil di daerah pantat. Udah saya bilang, "Bu, LGBT." "Enggak, Dok, saya enggak kok, enggak pernah." Dia bilang gitu, udah mulai dah keluar bahasa emak-emak. "Kau tak boleh, kau tak bisa bohong sama saya tahu." Kalau saya, karena saya dokter, saya enak. Tapi kan kalau emaknya nggak mungkin begitu, ya. Tapi kan kalau sudah ketemu saya pasti sudah bergejala. Nggak mungkin ketemu saya dalam keadaan sehat-sehat walafiat, tuh nggak mungkin. Saya pasti datang ke klinik saya sudah bergejala. Ketika dia berumur 20 tahun, Bunda datang ketemu saya, itu biasanya sudah ada kutil kelamin, sudah kurus badannya, sudah sariawan, itu sudah stadium 3. Berarti di umur belasan tahun dia sering melakukan seks aktif menyimpang. Minimal. Berarti kan umur belasan tahun. Umur masa sekolah, saya bilang gitu. Nah, itu harus saya korek. Sambil saya obatin HIV-nya, saya harus mencoba mengubah kebiasaannya. Apakah berhasil? Walaupun kecil, karena susah sekali mengubah orientasi seks seksual orang itu. Tapi ya saya harus berusaha. Karena sekali lagi yang datang ke saya itu bukan tobat. Suruh tobatlah, Bu, gitu. Susah. Merubah perilaku seseorang tidak mudah. Butuh pendampingan ketat. Dan saya bilang, saya butuh seorang psikologis di tim saya punya tim psikologis ke jalur yang benar. Sekilas mengenai HIV, sekali lagi, ini contoh orang yang sakit AIDS, yang dihindari bukan orangnya. Kita tidak tahu, mungkin di sekeliling kita ada yang positif, nggak ada gejala, tak nampak, cantik, seksi. Apakah perlu kita jauhi? Tidak. HIV bukan COVID. Kalau COVID senggol dikit langsung nempel, HIV enggak. Insya Allah yang tidak menyentuh faktor resikonya, karena HIV menular hanya dengan, karena virus HIV hanya hidupnya itu di darah dan di cairan seks, cairan vagina atau cairan sperma dan air susu ibu. Hanya itu dia hidup. Jadi dia menular ketika seseorang suka gonta-ganti pasangan, kemudian pemakai jarum suntik karena di darah dan sebagainya. Tapi dia nggak menular kayak COVID.
Dia tidak menular kalau kita salaman, serumah, di lingkungan. Kalau di sini, kalau COVID sudah wassalam semua kita di sini. Artinya tertular. HIV enggak. Jadi Allah itu sudah, kalau HIV seperti itu habis sudah kita. Karena HIV tidak bergejala. Kalau COVID kan bergejalanya berat 2 hari sudah timbul. HIV enggak. 10 tahun, 5 tahun dia baru bergejala. Jadi itu emang sudah, saya selalu bilang Allah Maha Penyayang, dia sudah tahu mana yang ini dan mana yang tidak. Itu hadis waktu saya. Oh, saya sudah ditandai. Oke, itulah saya cerita sebentar lupa. Terima kasih, mohon maaf kalau saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.